Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi kita pada channel Keadilan Belajar Studio pada pembelajaran pedagogi. Saat ini kita akan membahas tentang komponen mengajar. Apakah semua adik-adik dalam kondisi nyaman, baik, tenang? Oke, baik, kita akan mencoba untuk membahas apa-apa saja yang kita sebut sebagai komponen mengajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang performance. Yang kedua, materi ajar. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, proses. Yang kelima, menyesuaikan diri. Yang keenam, sikap. Jadi ada 6 komponen mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, mari kita rinci satu persatu dan kita coba diskusikan satu persatu nanti ke depan. Yang pertama tentang performance. Apakah itu performance? Performance pada dasarnya adalah bahagian dari perilaku seorang guru, tapi ini lebih terkait dengan tampilan tampak luar gitu. Baik, apa-apa sajakah yang kita sebut dengan performance? Yang pertama, tampilan seorang guru harus menarik. Nah, ini kita lihat dari sisi berpakaian. Pakaian adik-adik calon guru dan guru harus rapi. Harus tampak bahwa pakaian itu diurus, digosok. Jadi tidak seleboran atau selengean gitu. Kadang ada juga orang mendiskusikan kenapa guru nggak boleh pakai Levi's. Ini mohon maaf ini karena ini menyangkut merek dagang juga, mohon maaf. Guru pada dasarnya rapi, tapi juga menggunakan pakaian pada tempatnya gitu. Jadi kalau kita menggunakan pakaian mengajar, maka jadikanlah sosok kita itu adalah sosok seorang guru, bukan sosok seseorang yang bukan bekerjaannya adalah guru gitu. Ya kalau dilihat dari tampilan jauh, guru itu kelihatan sekali sosoknya dengan apa? Dengan pakaiannya. Kemudian menggunakan ikat pinggang. Kenapa harus menggunakan ikat pinggang segala gitu kan? Ini kan ini keterlaluan juga nih ya. Ya. Kenapa kita harus pakai ikat pinggang atau pakaian yang pakaian bawahan lah katakan begitu, yang sebenarnya bukan ikat pinggangnya yang terpenting, tapi bagaimana pakaian bawahan itu melekat di tubuh kita itu dalam kondisi yang pas gitu. Jadi kita tidak mengurusin itu pula gitu ketika kita mengajar. Pernah kan kita melihat mungkin guru kita, sahabat kita yang praktek mengajar itu mengurusi pinggang celananya gitu. Kenapa? Karena tidak menggunakan ikat pinggang, tidak diikat. Jadi kadang dinaikkan celananya, nanti melorot lagi celananya, nanti dinaikkan lagi naik. Ini pentingnya ikat pinggang, terutama tubuh-tubuh yang tidak stabil ya. Istilahnya mohon maaf ini tidak punya pinggang lah. Nah,
itu kan perlu sekali ikat pinggang untuk apa ya, mengikat. Jadi, oh Pak, saya kan pakaiannya bajunya agak ke bawah gitu, jadi ikat pinggangnya juga nggak kelihatan. Kita tidak perlu berbicara tentang kelihatan ikat pinggang, tapi yang kita maksud itu kepentingan ikat pinggang itu agar celana kita atau bawahan kita, bagi ibu-ibu nanti mungkin roknya mungkin, nah ini agak melorot ke bawah dan itu dinaikkan, dan itu tidak menyenangkan atau tidak merupakan sebuah penampilan yang menarik bagi siswa kita. Kemudian sepatu, mungkin sepatu harus kelihatan mengkilat, mungkin tidak baru tetapi sepatu itu kelihatan terurus, jadi tidak kena becek gitu katakan, atau tidak ada tumpukan-tumpukan tertentu di sepatunya gitu. Kadang ini menjadi perhatian bagi siswa kita, kadang menjadi perhatian. Bahkan mungkin baju kita, mungkin bagi teman-teman yang mungkin laki-laki mungkin ya, kalau perempuan biasanya lengan panjang. Nah, bagi laki-laki yang menggunakan lengan pendek, itu perhatikan juga, karena kadang-kadang kita menunjuk itu, ya menunjuk, nanti lubang baju kita itu justru melihatkan bahagian tubuh kita, ketiak kita gitu. Nah, kita perlu mendesain baju yang pas sehingga nggak kelihatan bentuk tubuh kita di dalam gitu. Jadi pakaian kita juga di samping rapi menggunakan ikat pinggang, sepatu dan lain-lain, dan juga pakaiannya tidak ketat yang menunjukkan bentuk dan lekuk tubuh kita. Bagi anak-anak yang katakanlah sekolah menengah, bagi yang berlawanan jenis ini akan kelihatan hal-hal yang mungkin konsentrasi siswa justru terganggu gitu. Di berbagai pengalaman lapangan yang saya temukan, ada kawan-kawan kita juga justru mencari tempat duduk di depan, apalagi anak-anak SMK katakan begitu, apalagi ibunya cantik gitu misalnya. Nah, ketika pakaiannya ngepas, maka penglihatannya tuh gagal fokus gitu. Nah, ini yang perlu kita, jadi dia tidak menarik perhatian pembelajaran kita, justru dia memperhatikan bentuk dan lekuk tubuh kita. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, itu kalau dia cantik, kalau dia tidak cantik gimana misalnya? Ya artinya pakaiannya seleboran gitu. Nanti dibilang deh, ibu kok aku gitu, apa kok aku gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, kondisi seperti ini perlu kita perhatikan. Kemudian di samping pakaian, rambut juga ditata rapi. Itu disisir dengan sewajarnya, tidak memenuhi seperti gaya-gaya apa namanya, punky gitu misalnya. Dia disisir juga, tapi dia kayak punky, dia agak ke atas rambutnya, atau rambutnya diwarnai gitu. Nah, ini kan tidak mencerminkan seseorang guru gitu. Kemudian pemodelan rambut yang berlebih-lebihan yang kira-kira menarik perhatiannya justru tidak memperhatikan pembelajaran, tetapi justru memperhatikan rambut kita. Apalagi rambutnya tidak disisir gitu. Bangun tidur, aku terus ngajar gitu. Tidak aku terus mandi, tapi terus ngajar, dan kemudian rambut tidak disisir gitu. Rambut tidak disisir, nah kelihatan oleh siswa kita ini, bapak atau ibu yang tampil di hadapan kita ini lagi ngapain nih? Ini lagi ada masalah enggak gitu nanti. Nah, ini akan mengganggu performance kita secara kelihatan. Yang kedua, cara berjalan. Nah, guru harus memperhatikan dirinya berjalan seperti apa. Harus jalannya tuh kaki dilangkahkan itu dengan sewajarnya, dengan sopan juga. Karena ada juga kawan-kawan kita yang jalannya agak ngangkang gitu. Ini perlu diajari cara berjalan. Ya, kalau orang jalannya sudah baik, ada juga jalannya yang gini, yang
kaki yang satu itu agak digoyangkan gitu, agak sering melenggak-lenggok gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian karena nanti justru siswanya melihat jalan kita. Apalagi ada guru yang jalannya agak satu kakinya agak agak nggak bagus gitu jalannya, agak terseok misalnya satu. Yang satu lagi enggak. Maka perlu sekali seorang guru belajar cara berjalan gitu. Agar kemudian tidak menjadi perhatian yang berlebihan di situ. Nah, performance ini penting untuk kita terapkan, kita perhatikan agar siswa kita tidak gagal fokus gitu. Kemudian cara bicara atau kita sebut dengan bahasa lain body language, cara berjalan, cara bicara kita, cara ngomong kita, kemudian bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan tegas, jelas, dan padat gitu. Jadi mungkin tidak meleo-leo ya. Kalau laki-laki itu kelihatan bahwa dia itu adalah seorang bapak. Kalau dia seorang ibu maka kelihatan sekali bahwa gurunya ini adalah seorang ibu kalau dia perempuan. Nah, jelas sekali cara berbicaranya. Kalau laki-laki tidak melo gitu. Nah, jadi ada cara berbicara kita, cara kita menyampaikan sesuatu itu tidak berbelit-belit juga, tapi jelas, tepat, dan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan sebagai sebuah informasi. Ini cara berbicara. Nah, kemarin kita juga sudah membahas ya bagaimana kemudian kita di depan cermin berbicara, kemudian menyampaikan sesuatu, bagaimana senyum kita misalnya. Ya. Kemudian cara menegur siswa. Karena hampir rata-rata kita merasa menjadi seorang guru gitu, kemudian agak sewenang-wenang misalnya, atau terlalu keras menegur siswa, atau terlalu tidak nyaman kata-katanya yang disampaikan. Nah, ini kita harus lihat dulu kondisi siswa seperti apa. Saya pernah mengalami pertemuan dengan seorang siswa yang selalu terlambat. Ya, kebetulan waktu itu saya ini TPI, Tim Pemantau Independen untuk kegiatan ujian nasional ya. Nah, kebetulan anak ini terlambat, kemudian ketika itu di sebuah daerah yang cukup terpencil. Nah, anak ini sering ditegur gurunya karena selalu terlambat. Nah, pada waktu itu ujian akhir berlangsung, anak ini juga terlambat dan kemudian ditegur oleh gurunya mungkin agak keras. Kemudian siswa ini menunduk agak lesu. Kemudian saya hampiri dan kemudian saya menanyakan kenapa dia terlambat, dan mungkin dengan logika sederhana, tapi kemudian dia mulai menangis dan bercerita bahwa dia tinggal dengan neneknya. Jadi sebelum berangkat sekolah itu dia harus menjemur padi dulu sebelum berangkat sekolah. Jadi neneknya ini udah tua, karena daerah itu sebagai daerah lumbung padi di Sumatera Barat, maka rasanya siswa ini perlu mendapatkan perhatian. Tapi karena omongan seorang guru itu sangat kasar dalam menegur siswanya sehingga dia menangis gitu. Nah, saat itulah saya ingin memberikan sebuah apresiasi kepada dia agar dia kemudian bersemangat untuk melaksanakan ujian. Nah, ini penting, menegur itu kepada siswa bukan bertujuan untuk membuat dia sedih, bukan bertujuan membuat dia sakit hati, bukan tidak membuat dia menjadi orang yang kemudian merasa terhinakan gitu. Tapi kita menegur siswa kita untuk menyadarkan dia
untuk membuat dia lebih kreatif dalam mengatur waktu misalnya, mungkin bersikap, mungkin apa ya, membuang sampah sembarangan misalnya, kita menegur dia. Nah, mungkin kita menegurnya dengan jelas dan santun gitu. Ini perlu sekali karena saya juga ini pengalaman teman saya waktu praktek mengajar, tiba-tiba dia masuk ke dalam kelas, dia tidak menemukan siswanya lagi gitu. Siswanya pada cabut. Malum ya anak SMK. Usut punya usut, anak-anak ini kenapa cabut? Karena tidak merasa nyaman ditegur oleh gurunya. Jadi akhirnya anak-anak ini memberikan pengaduan kepada guru pamongnya, sehingga kemudian anak-anak ini tetap dihukum karena cabutnya, tetapi seorang guru juga harus ditegur bahwa dia harus menyampaikan, bersikap dalam menegur itu dengan santun. Kemudian yang paling penting itu adalah cara melihat atau kontak mata. Mata adalah jendela hati. Kita bisa melihat anak yang bohong di situ. Kita bisa melihat anak yang jujur di situ. Kita bisa melihat anak yang antusias mendengarkan materi kita. Ada di mata itu juga kita bisa melihat seberapa jauh tingkat interaksinya dengan kita di dalam kelas. Kadang kita lihat mungkin matanya melotot, tapi mungkin pikirannya kemana-mana gitu. Itu kelihatan dari matanya gitu. Nah, ini memang kita perlu mempelajarinya lebih dalam lagi bagaimana kita melakukan kontak mata. Ketika kita berbicara atau menegur siswa atau memberikan komunikasi atau melakukan sebuah proses komunikasi dengan siswa, maka kontak mata ini penting. Bagaimana kita kemudian juga memperlihatkan antusias kita kepada mereka, semangat kita, performance kita, cara kita bergerak dan segala macam, itu terlihat juga dari kontak mata kita, dengan mata kita. Dia melihat kita semangat itu dari mata kita juga. Maka buatlah jiwa kita itu merasa nyaman ketika berada dalam kelas dan memberikan penglihatan kepada setiap sudut dan memperhatikan seluruh kondisi siswa kita. Kontak mata ini juga penting. Jangan-jangan ada di kelas kita anak yang lagi sakit gitu kan. Dia melihat, waduh, ini anak kita ini lagi sakit nih. Nah, apa yang kita harus perbuat? Nah, terlihat dari kontak mata kita. Kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang ibu, kemudian menghampirinya dan kemudian melihatnya, gimana nak, kok lagi lesu nih sekarang, kenapa gitu. Nah, ini perlu kita berinteraksi dengan kontak mata. Nah, kontak mata ini sangat penting. Nah, nanti kita membahas tentang khusus tentang kontak mata. Ini mengenai performance. Kita kemudian lanjutkan materi mengajar. Materi mengajar harus dilengkapi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman semua calon guru, maka sebelum mengajar kita harus melengkapi semua materi kita sesuai dengan tujuan. Ada standar-standar yang disepakati, disetujui atau dibuat secara rule-nya dalam kurikulum. Kemudian kita turunkan ke dalam bentuk GBPP, kemudian kita turunkan lagi ke dalam satuan pembelajaran atau RPS. Nah, ini harus dilengkapi, minimal itu harus melebihi atau lebih dalam daripada hanya sekedar tujuan pembelajaran itu. Karena nanti kita akan melakukan pengayaan kepada mereka. Ada di kelas kita itu anak-anak yang pintar mungkin. Anak-anak yang memiliki wawasan yang luas mungkin. Ya, maka kita tentu harus menyiapkan ini.
Hari ini mereka belajar tidak dengan kita saja, karena ada media, ada media internet, katakan begitu, ada pembelajaran yang mungkin didapatkannya dari berbagai sumber yang mungkin melebihi sumber kita. Maka teman-teman semua, materi mengajar ini harus kita lengkapi dan kita perdalam gitu. Minimal melebihi sedikit dari tujuan. Jadi kita ada standar, katakan begitu, kemudian kita lebihkan standar ini dengan implementasi di lapangan. Seperti saya saat ini juga mengajarkan kepada teman-teman semua, bukan hanya sekedar teoritik, tapi bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Pengalaman selama 20 tahun mengajar gitu. Selama 20 tahun mengajar itu akan punya suka duka, ada rasa yang nyaman, rasa yang tidak nyaman, dan segala macam. Kadang-kadang kita nggak mood, bagaimana membangkitkan mood dan segala macam. Maka materi mengajar ini sangat kita pentingkan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terpenting. Nah, kalau seandainya kita tidak ada materi mengajar, maka bayangkan adik-adik nanti mengajar di depan kelas tanpa materi yang kosong gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Istilah bahasa orang di kampung saya itu adalah carito kadai saja yang keluar. Artinya cerita yang entah ngolor ngidur kemana-mana. Atau mungkin orang yang tidak punya kemampuan berbicara malah kemudian diam saja. Maka materi mengajar harus betul-betul kita persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang tepat. Apa bedanya materi mengajar dengan media? Materi itu adalah bahan yang harus kita sampaikan, kita komunikasikan. Sementara media adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan materi ajar kita. Hari ini banyak orang udah terpaku dengan menampilkan sajian di depan kelas gitu. Gunanya PowerPoint atau menggunakan media penyampai lainnya itu pada dasarnya hanya poin-poinnya saja. Mungkin materi-materi lain kita bisa tuliskan dalam bentuk tulisan, atau materi-materi lain mungkin kita bahas mungkin dalam bentuk video misal. Jadi tidak hanya satu media yang kita siapkan, tapi multimedia. Maka dalam hal ini minimal seorang guru harus memiliki keterampilan menggambar. Loh, kenapa menggambar, Pak? Karena menggambar itu media paling sederhana gitu. Media paling sederhana. Bayangkan kalau seandainya adik-adik mengajar bukan di kota besar, atau katakanlah mengajar di tempat-tempat yang punya fasilitas yang baik gitu. Tapi bayangkanlah mungkin adik-adik nanti mengajar di pelosok desa yang mungkin kita tidak tahu ya, listrik aja nggak ada gitu misalnya. Nah, saya ada cuplikan video menarik, tapi mungkin tidak bisa saya tayangkan pada kesempatan ini. Di sebuah film Laskar Pelangi itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa menurut saya, yaitu seorang guru menggambarkan sebuah kapal Nabi Nuh. Ya, jadi kalau adik-adik nanti coba deh mencari cuplikan ini di video nanti di internet. Seorang guru kemudian menggambar kapal sebagai media pembelajarannya. Itu hanya bermodalkan papan tulis dan kapur gitu. Tapi seorang guru ini mampu menyampaikan materi pembelajarannya dengan media yang sederhana itu, tetapi menjadi visualisasi yang luar biasa. Visualisasi yang luar biasa yang kemudian membuat seluruh peserta, anak didiknya itu merasa menerima, memenuhi semua kriteria-kriteria pembelajaran. Antusias mereka untuk mendengarkan cerita seorang guru,
antusias mereka untuk bertanya, antusias muridnya, kemudian ingin mendalami cerita ini, dan kemudian banyak sekali diskusi-diskusi yang terjadi hanya dengan sebuah media yang sangat sederhana sekali. Nah, jadi media pembelajaran yang tepat itu gimana? Media pembelajaran yang tepat itu adalah media yang cocok dengan apa yang materi yang ingin sampaikan, informasi apa yang ingin kita sampaikan. Maka media pembelajaran itu sangat penting sekali. Kemudian kita juga menyiapkan metode mengajar yang harus kita perlukan, karena metode ini adalah cara-cara mengajar. Karena seorang guru yang profesional pada dasarnya sudah memiliki metode-metode mengajar yang sangat baik, dan hampir rata-rata dia tidak memiliki satu metode saja, tapi adalah gabungan dari beberapa metode, sehingga metode ini betul-betul tepat untuk digunakan di kelasnya. Nah, ini memang membutuhkan pengalaman, tetapi adik-adik dapat membaca metode-metode mengajar, karena ini adalah bagian yang dasar sebelum memasuki mata kuliah pedagogik. Sebenarnya adik-adik harus menyiapkan diri juga untuk membahas metode-metode mengajar yang banyak dan umum digunakan orang pada saat ini, terutama di masa-masa pandemi. Oke, berikutnya cara menyajikan bahan ajar. Jadi ini menyangkut performance kita tadi. Ini kemudian mempengaruhi gaya kita mengajar. Ya, misalnya seperti apa? Seperti masuk ke kelas misalnya. Nanti kita bahas ya. Masuk ke kelas. Jadi kita berbicara sebelum kita berbicara menyampaikan bahan ajar kita. Masuk ke kelas saja itu sudah perlu kita persiapkan. Jadi bagaimana kita mempersiapkannya sampai kita menyajikan bahan ajar itu merupakan sebuah langkah kesinambungan. Jadi bagaimana menyajikan bahan ajar itu tentu dengan semangat, dengan dengan kualitas vokal yang bagus, cara menyampaikan yang baik gitu. Ini perlu sekali. Ya. Dan kemudian kita lanjut, berikutnya adalah profesional. Menjadi seorang guru harus menjadi orang-orang yang profesional tentunya. Profesional dalam posisinya sebagai guru gitu. Artinya seorang guru tidak menjadi orang-orang yang sembarangan gitu. Dia betul-betul full konteks seorang guru, baik dari performance tadi, kemudian media, kemudian sikap dan seterusnya, nanti kita bahas. Maka profesional ini adalah merupakan bahagian yang terpenting juga yang harus kita bahas. Yang pertama, seorang guru harus membuat aturan atau kesepakatan dengan siswanya. Ini penting. Jadi sebelum materi disajikan, sebelum bahan disampaikan, bahkan sebelum proses pembelajaran ini kita lanjutkan pada pertemuan pertama kita, maka buatlah aturan dan kesepakatan dengan siswa. Karena ini penting, karena aturan-aturan itu akan mengikat kita dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya kita masuk jam berapa, ya kan? Kemudian apa yang harus kita berikan sanksi kepada mereka. Atau mungkin kita yang melanggar misalnya, apa yang kemudian kita berikan sanksi kepada diri kita, dan kemudian memberikan reward kepada mereka karena mereka hadir lebih tepat waktu. Ini penting sekali kita buat. Karena nanti ada anak-anak siswa kita, ketika kita tidak membuat aturan, mereka protes dengan apa yang terjadi dengan kita. Misalnya gini, saya membuat kesepakatan kepada siswa, saya masuk nanti pada pukul 7.00. Maka diharapkan kepada seluruh siswa
untuk tepat hadir pada jam itu. Ini adalah sebuah kesepakatan. Nah, cuma saya sebagai seorang guru, kadang-kadang kan mungkin ada anak juga yang harus diurus di rumah, ibu, ada orang tua juga yang harus diurus di rumah, ada istri juga, ada keluarga kita yang lain. Nah, kadang mungkin mengantar ke suatu tempat. Padahal kita perlu berbicara untuk membuat aturan. Kita harus tepat jam 7 pagi harus hadir. Maka sesaat itu kita sampaikan kepada siswa kita sebagai aturan. Jika nanti kalau saya terlambat, nah ini penting nih. Jika suatu saat nanti saya terlambat, maka saya akan memberikan informasi kepada adik-adik semua, kepada siswa semua, bahwa saya terlambat dengan menggunakan SMS katakan, atau WA katakan, atau dengan memberikan informasi kepada ketua bahwa saya terlambat sekian menit. Nah, gitu. Jadi jelas. Atau mungkin pada suatu saat kepada siswa kita sampaikan, suatu saat mungkin saya tidak hadir gitu. Mungkin kita sampaikan juga sebagai sebuah aturan. Sehingga ada pengecualian yang membuat kita bebas dari aturan-aturan itu, Pak, tetapi mengikat mereka gitu. Ini penting gitu. Nah, kalau seandainya siswa juga terlambat, siswa tidak mampu datang lebih cepat, maka kita berikan semacam dispensasi juga. Jika dia menelpon katakan atau memberitahukan kepada kita sebelum proses pembelajaran itu terjadi. Atau bisa saja ban motornya pecah di jalan. Nah, dia telepon, Pak, saya terlambat Pak sekian menit karena ban saya gembos gitu kan. Ini kesepakatan gitu. Ini kesepakatan hadir saja baru. Bagaimana dengan kesepakatan-kesepakatan yang lain? Kita buat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngantuk di saat belajar, apa yang kita berikan sanksi? Dia tahu gitu. Ketika kita berikan sanksi, dia tidak akan dongkol gitu. Karena apa? Dia tahu dan sadar diri ketika dia melakukan pelanggaran itu. Begitu juga kita. Ketika kita melanggar peraturan, maka kita berikan sanksi kepada diri kita juga gitu. Sehingga ini menjadi aturan dan kesepakatan kita bersama. Maka mohon kepada teman-teman calon guru untuk menyiapkan aturan-aturan ini. Memang dirancang betul. Dan memang ini butuh pengalaman juga membuat kesepakatan. Misalnya kesepakatan sebelum kita masuk ke ruangan kelas, maka siswa harus merapikan meja, tidak ada sampah yang ada di sekitar kita, kemudian seluruh papan tulis itu dalam keadaan bersih. Maka kita berikan kesepakatan itu, mungkin memberikan semacam piket-piket misalnya, atau ada pekerja-pekerja kelas yang kemudian pada hari itu ditugaskan. Ya, sebagian kita ditugaskan pada hari itu. Pada hari yang lain lagi orangnya, pada hari yang lain lagi orangnya. Dan kemudian ruangan yang ketika kita masuk ke dalam lokal itu, ke dalam ruangan itu, sudah dalam kondisi seperti apa. Ini kita bayangkan kepada mereka. Sehingga ada kesepakatan yang jelas. Jadi kalau tidak, maka kita berikan ada semacam sanksi yang kemudian kita sama-sama menerima sanksi dan mereka tidak dongkol dengan kita ketika kita memberikan ada siswa yang kemudian melanggar aturan-aturan dan sanksinya jelas dan mereka pun tahu apa yang harus dia sanksikan kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat persiapan yang matang dan terencana. Ini harus seorang guru profesional harus mempersiapkan. Sebelum proses pembelajaran itu, dia sudah mempersiapkan materi, mempersiapkan dirinya, tampilan, kemudian cara dia masuk, ngomong, dan segala macam harus dipersiapkan. Bahkan lelucon-lelucon harus dipersiapkan. Ini terancana dengan baik. Memang terskenario dengan baik. Ini perlu kita lakukan. Ini seorang guru harus seperti itu. Nah, kemudian berperilaku adil terhadap seluruh siswa dengan kesepakatan tadi. Nah, ini penting karena kita ada anak yang pintar katakan, kemudian kita sayang betul dengan anak ini, maka kelihatan betul rasa sayang kita kepada anak ini. Ini perlu kita tahan diri kita bahwa yang kita lakukan kepada seluruh siswa itu harus sama, harus adil.
Apakah dia pintar, apakah dia bodoh, apakah dia tuh malas, apakah dia bermasalah siswa yang bermasalah. Maka perhatian-perhatian kita sama kepada mereka. Tentu dengan cara yang berbeda. Kalau anak yang pintar, yang adil, mungkin kita berikan motivasi, reward, dan segala macam gitu. Nah, kepada anak yang tidak bagus, yang pemalas dan segala macam, kita berikan motivasi, ayo bangun, kita siap, ayo. Bahkan mungkin kita bersama-sama dengan dia. Ini ada peristiwa yang cukup menarik yang pernah terjadi dengan diri saya tentunya. Ada seorang siswa yang tidak hadir-hadir. Saya pernah mengajar di salah satu SMK, kemudian siswa ini nggak hadir-hadir. Tidak hadir, saya amati kok nggak pernah hadir nih ya satu orang ini. Maka akhirnya melalui temannya saya ingin menemui dia. Ini kan cukup aneh ya, guru kemudian menemui siswanya. Kan kebalik, seharusnya siswa menemui gurunya. Tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah masuk. Dan saya juga tidak pernah kenal dengan dia. Maka tapi namanya ada dalam absen. Maka saya bertanya kepada teman-temannya, apakah dia hadir di mata kuliah yang lain, di mata pelajaran yang lain, gitu? Atau hanya dengan saya saja dia yang tidak hadir? Maka kemudian teman-temannya berkata bahwa dia tidak hadir di mata kuliah saya saja, di mata pelajaran saya. Di mata pelajaran saya waktu itu adalah menggambar teknik listrik gitu. Jadi saat itu saya mencoba mengintrospeksi diri saya, apakah kira-kira ada sesuatu yang janggal kepada diri saya sehingga dia tidak hadir gitu. Maka untuk menjawab semua pertanyaan itu saya meminta teman-temannya untuk mencarikan di mana dia waktu saat istirahat atau di saat jam tertentu dia menyampaikan di mana posisi dia dan nanti saya temui dia. Dan pada saat itu saya temui dia. Singkat cerita kita bertemu dia di sebuah taman. Kebetulan dia duduk di taman dan saya hampiri langsung. Dia agak gelagapan dan kemudian merasa tidak nyaman ketika saya hadir. Tapi kemudian saya menyampaikan dengan senyum, kemudian dengan perhatian yang sungguh-sungguh dengan menyatakan kepadanya, kenapa kamu tidak hadir gitu. Mungkin bahasanya agak sedikit bahasa daerah mungkin, misalnya, apa kerajaanku di segala, tapi dengan senyum gitu. Tapi dia tidak dengan marah, dengan muka yang luar biasa sadisnya gitu, tidak. Tapi dengan suasana yang agak sedikit nyaman, tetapi ada unsur tegasnya di situ. Kenapa dia tidak hadir? Ini jawaban yang harus kita jawab. Ternyata usut punya usut, dia ini sebenarnya tidak suka belajar di SMK karena bapaknya memaksa dia belajar di SMK. Dan salah satu pembelajaran yang dia tidak paling suka itu adalah menggambar. Karena menurut dia menggambar teknik itu adalah sesuatu yang membosankan. Maka pada waktu itu saya memberikan license, janji kepada dia bahwa saya akan membantu dia untuk bisa belajar menggambar walaupun dia tidak bisa. Biarlah orang-orang sampai mana dia coba belajar satu persatu. Nah, saya berikan license seperti itu, sebuah garansi seperti itu, sehingga ketika itu dia mau untuk belajar. Dan singkat cerita teman-teman semua, kawan ini, kemudian adik ini, kemudian belajar dengan saya. Jadi setelah saya terangkan semua orang yang belajar secara umum, saya datangi mejanya, kemudian mengulang pembelajaran lebih awal kepada dia yang belum dia masuk, dan terus mengulangnya dan sampai dia bisa menyamai teman-temannya. Dan di akhir kelas usai, dia justru mendatangi saya dengan menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang luar biasa kepada diri saya, dengan dengan sedikit menyampaikan bahwa dia merasa tersadarkan bahwa selama ini dia tidak bisa merasa nyaman di SMK, tapi sekarang ketika dia mengikuti mata pelajaran saya, dia sangat menyenangkan. Nah, ini jadi kita berlaku adil kepada seluruh orang. Jadi kalau ada anak yang mungkin butuh apa, maka kita bantu dia. Yang lain butuh apa, kita bantu lagi. Yang lain butuh apa, kita bantu lagi. Dan semuanya kita bantu. Artinya kita merasakan dalam diri kita bahwa seluruh orang yang ada di situ adalah siswa kita.
tiada pengecualian. Mungkin anak pejabat mungkin ada di ruangan itu, sama aja. Mungkin keponakan kita sama sekali masuk di situ ruangan itu, sama saja. Atau mungkin adik kita atau saudara kita yang ada di kelas itu, ya sama saja. Tidak ada perlakuan khusus. Semua orang yang ada di dalam kelas kita adalah siswa kita. Maka kita berlaku adil untuk itu. Maka profesional seorang guru adalah bersikap adil kepada seluruh siswanya. Kemudian mengikuti prosedur kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mulai dari proses perencanaan, kemudian proses menyiapkan bahan ajar dan seterusnya, kemudian masuk ke ruangan kelas sebagai proses, kemudian mengevaluasi. Nah, proses-proses ini, prosedur ini harus dijalankan. Tidak ada yang tidak menjalankan proses evaluasi. Ada yang malah hanya memberikan tugas. Ini banyak sekali orang yang kemudian menjadi seorang guru seenaknya dewe gitu. Seenaknya dia aja, nggak peduli dia apakah siswanya ini nyaman atau tidak, dia nggak peduli. Nah, proses yang dilakukannya itu tidak berurutan dan tidak jelas juga. Jadi mulai pertemuan pertama tidak disajikan, dia langsung masuk ke dalam proses pembelajaran. Ini siap tidak siap siswa dia langsung cek nyeletuk ini tugasnya ini gitu. Ini sangat tidak profesional sekali. Ini guru yang dadakan, guru yang yang luar biasa tidak profesional ya. Artinya bukan guru kayak gini. Boleh saya katakan ini bukan guru lah. Nah, peristiwanya juga pernah saya temui di lapangan. Seorang guru kemudian datang ke ruang kelas, bukannya menyampaikan materi pengajaran, tapi kemudian atau memberikan gambaran tentang pembelajaran, tapi dia hanya menyuruh salah seorang siswanya untuk minta dibeliin lontong gitu, lontong sayur gitu, karena dia belum makan katanya. Nah, ini kan guru yang sangat tidak profesional sekali. Ada juga saya temui di lapangan ketika itu ada siswa saya, salah satu yayasan yang saya kelola. Kemudian anak ini memprotes gurunya karena gurunya jualan di kelas. Gitu. Ini guru yang sangat tidak profesional, jualan ya. Jualan risoles gitu misalnya, kue apa gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak sangat profesional. Gitu. Kemudian yang kelima, mengelola kelas dengan yang tertata dan tidak terjadi keributan. Jadi mengelola kelas yang tertata dan tidak terjadi keributan ini penting, karena mengelola kelas itu seperti layaknya seorang manajer, seorang pengelola, seorang yang menjadi pengendali dalam kelas itu. Itu seorang guru. Guru itu adalah seorang penata atau seorang yang melakukan proses pembelajaran secara jelas di situ. Ya, jadi dia adalah seorang manajer di kelas itu dan tidak menimbulkan keributan. Hampir rata-rata kita melihat guru di dalam kelas sibuk di depan, siswanya sibuk di belakang gitu, membuat keributan kecil, atau bahkan gurunya menyampaikan materi dengan sibuk dengan medianya, justru kemudian siswanya di belakang main-main, kemudian membuat kelas baru pula, kelompok baru pula, dengan mungkin bercerita lain. Mungkin tadi malam dia nonton film apa, kemudian itu diceritakan oleh temannya dan seterusnya. Justru kemudian guru ini adalah seorang pengelola yang sangat jelek gitu. Maka yang dilakukan seorang guru itu adalah bagaimana siswanya itu fokus kepada dirinya, fokus kepada materi yang disampaikan, fokus dengan metode yang digunakan, fokus dengan media, fokus dengan aturan-aturan, dan fokus dengan seluruh proses yang terjadi di dalam kelas. Misalnya diskusi misalnya. Maka diskusi itu kan kelihatannya ribut tentunya, tetapi ribut yang bisa dikendalikan oleh seorang guru. Nah, ini yang kita sebut dengan profesionalisasi seorang guru gitu. Kemudian proses, seperti tadi kita sampaikan bahwa proses itu, ini maksud saya bukan madu, ini salah ketik.
masuk ke ruang kelas dengan semangat dan senyum. Ini proses pertama. Jadi ketika kita sudah merencanakan bahan ajar, kita sudah punya media, sudah punya apa saja, kita sudah siapkan di rumah kita atau di ruangan guru, kemudian itu sudah kita bawa dan itu dalam keadaan ready, maka kita masuk pertama kali, membayangkan masuk ke dalam kelas itu dengan semangat gitu, dengan suasana yang nyaman gitu, dengan wajah yang sangat cerah, dengan senyuman yang manis gitu, kita sampaikan. Kemudian menyampaikan kata-kata salam, ucapan salam yang menggetarkan, misalnya assalamualaikum gitu, atau dengan semangat yang luar biasa kita sampaikan ketika masuk dalam ruangan. Jadi siswa kita ketika ada suara yang jelas, suara yang menarik, kemudian suara yang bersemangat, kemudian gerakan tubuh kita yang bagus dan nyaman dilihat, maka kita pasti menjadi pusat perhatian. Ini penting sekali. Kadang kita calon guru yang baru ini takut-takut masuk ke kelas. Jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Karena kita sudah punya persiapan. Kalau seandainya kita tidak punya persiapan, baru kita mungkin merasa cemas gitu. Kalau guru yang sudah profesional, sudah lama dan itu ke itu saja persiapan, mungkin dia sudah pede habis gitu untuk masuk. Tapi kita yang baru atau sebagaimana biasanya, tapi walaupun kita sudah umum dan menjadi guru yang sudah berpengalaman lama, tetap saja mungkin suasana-suasana yang tidak menyenangkan di sekitar kita, mungkin kita tepis dulu. Tapi begitu kita masuk ke dalam ruangan kelas, kita berikan semangat yang luar biasa. Ini penting sekali. Kemudian munculkan kepercayaan diri yang matang gitu. Kadang-kadang kita masuk ke dalam lokal itu loyo gitu. Tidak percaya diri gitu. Takut gitu. Grogi gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita buang sebagai seorang guru. Kita harus percaya diri. Kita tampil di hadapan siswa kita itu dalam keadaan yang maksimal gitu. Dengan suasana yang luar biasa, kita mengatakan diri kita inilah sebagai manajer di ruangan kelas itu. Nah, kita sebagai pusat perhatian, ya kan? Nah, disitulah proses pembelajaran kita mulai gitu. Disitulah proses pembelajaran kita mulai. Mulai dari masuk ke ruangan kelas, kemudian tampil dengan percaya diri, dan kemudian yang ketiga memperhatikan seluruh siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi begitu kita sudah masuk, percaya diri dan matang, kemudian kita perhatikan orang di sekitar kita. Kita perhatikan mereka, siswa kita seperti apa, dalam kondisi baikkah dia, atau dia siap nggak menerima pembelajaran dari kita hari ini. Atau mungkin ada seseorang yang mungkin masih malas-malasan, masih ngantuk-ngantukan gitu. Apa yang harus kita perbuat dengan dia? Mungkin perjanjian kita siapkan dulu, kita ingatkan kepada mereka dalam proses perjanjian kita tadi. Mereka harus siap menerima pembelajaran dari kita. Kalau ada masalah-masalah lain, mungkin masalah tertentu, nanti mungkin kita bicarakan nanti. Atau memang nggak bisa kita selesaikan dulu gitu, seluruh permasalahan. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran. Maka kita harus memperhatikan siswa kita. Jadi kita nggak usah sibuk dengan diri kita saja, tapi kita juga harus memperhatikan kondisi siswa kita. Ya. Ini penting di dalam sebuah proses. Kemudian, menyapa siswa kita dengan hangat. Mungkin kita mulai dengan absen, tapi kita cerita, kita sampaikan, gimana, apa kabar, gitu, semacam itu. Ini memberikan semacam sapaan dan memberikan pendekatan diri kita dengan mereka. Dia seperti layaknya dia dengan ibunya, seperti layaknya dia dengan bapaknya, seperti layaknya dia dengan temannya. Seperti layaknya dia dengan saudaranya yang bisa diajak untuk berkomunikasi dan melimpahkan seluruh perasaannya kepada kita. Ini penting sekali. Jadi proses belajar itu termasuk perasaan harus dimasukkan di situ. Karena perasaan ini tapi bukan baper ya. Baper itu kebawa perasaan. Tapi adalah merupakan rasa kita bersama dengan mereka, rasa kita kolektif dengan mereka. Ini penting. Ini kita adalah kata sapaan.
Dan kemudian menyajikan bahan dengan mempertimbangkan perilaku siswa. Perubahan tingkah lakunya harus kita perhatikan. Mungkin sudah berkerut keningnya, udah gimana nih, nggak ngerti ini gimana gitu. Nah, ini yang perlu kita beri sangat semangat, motivasi, penjelasan yang lebih rinci lagi, pemahaman yang sederhana. Mungkin menyederhanakan lagi, atau memberikan contoh dan contoh gitu. Sehingga siswa kita betul-betul keluar dari kelas kita itu tidak ada yang merasa tidak mengerti. Jadi seluruh bahan pembelajaran kita itu hendaknya dapat diserap oleh seluruh siswa, minimal sesuai dengan KD. Itu yang harus menjadi target kita dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keenam, memberikan peluang kepada siswa kita untuk mengaktualisasi dirinya dan memberikan kesempatan bertanya. Kadang-kadang ada seorang guru, saya pernah dengar juga dari seorang siswa sekolah menengah tingkat pertama, dia bertanya, dia ikut dalam sebuah kelas, kemudian dalam kelas itu gurunya bertanya kepada dia, menyampaikan bahwa kalau seandainya nanti kalian nggak ngerti, boleh bertanya gitu. Ketika ada di antara mereka, kawan-kawan mereka bertanya, kemudian sang guru akan mengatakan dengan kata-kata yang justru bertolak belakang dengan permintaan menyampaikan pertanyaan tadi. Ya. Bodoh kali kamu, itu aja kamu tidak ngerti gitu. Gimana itu ya? Tadinya disuruh bertanya, sekarang ketika bertanya dibilangnya tidak mengerti, bodoh kali gitu. Ini adalah contoh guru yang tidak baik tentunya dalam proses pembelajaran. Nah, seorang guru ketika sesederhana apapun pertanyaan siswanya, hendaknya dia jawab. Atau kalau misalnya dia tidak mau jawab, atau mungkin kita mengajak teman-teman yang lain untuk membantu temannya. Ini adalah bentuk kolaborasi, aktualisasi diri siswa yang lain. Dan dia juga tidak merasa tersinggung orang yang bertanya tadi. Misalnya begini, ada yang bertanya, Pak, saya mau tanya, atau Bu, saya mau tanya, gitu. Apa? Nah, baik, pertanyaannya bagus sekali, padahal pertanyaannya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita tanya, ini kalimat yang pertama kita, waduh, bagus sekali. Maka kemudian, karena pertanyaan ini sederhana, mungkin semua kelas yang lain atau teman-teman yang lain pasti mengerti, maka kita lempar dulu ke kawan-kawannya. Ada di antara anak-anak bapak atau anak-anak ibu yang bisa membantu kawannya gitu. Ayo, siapa yang bisa gitu. Nah, kita berikan rasa peluang kepada siswa kita mengaktualisasikan diri untuk bisa menyampaikan. Oh, gitu ya. Gitu. Waduh, bagus, jawabannya bagus. Walaupun belum sempurna. Mungkin kita lihat lagi teman yang lain, ada yang komentar nggak gitu. Nah, disuruh lagi yang lain menjawab. Nah, akhirnya di ujung akhirnya baru seorang guru memberikan jawaban yang tepat sekali. Itu. Sehingga siswanya semuanya merasa, oh begitu ya. Nah, semua siswa yang ada di situ merasa diperhatikan, dihargai dirinya, merasa muncul kepercayaan dirinya, aktualisasi dirinya itu muncul bahwa ngerti saya ini, saya paham ini gitu. Nah, itu ya. Jadi ada peluang yang memberikan kepada ruang gerak kepada dia untuk memahami dan merasakan apa yang dia dapatkan dan diperoleh hari ini. Nah, kemudian yang ketujuh, memberikan latihan dan tugas sebagai bentuk evaluasi. Nah, ujung akhirnya dari sebuah proses pembelajaran itu evaluasi. Kita mau melihat sejauh mana materi yang kita sampaikan, bahan yang kita sampaikan, itu bisa teruji. Maka pertanyaan-pertanyaannya itu yang menyangkut KD gitu. Karena ada juga kawan-kawan kita sebagai seorang guru kemudian membuat tugas latihan, entah di mana dia dapat soalnya, mungkin dia dapat di internet tanpa dibaca, dikasih ke siswanya. Itu nggak sesuai KD, nggak sesuai ini yang kita terangkan tadi. Mana bisa, itu bukan proses evaluasi namanya.
Yang evaluasi itu apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kemudian kita berikan pengayaan kepada mereka. Kemudian itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Mungkin kita memberikan pertanyaan yang high order thinking gitu. Ada satu pertanyaan yang membutuhkan analisis yang kuat nih misalnya. Nah, itu nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja gitu. Atau dua saja. Untuk menggambarkan, untuk memberikan penguatan kunci kepada siswa kita. Jadi setelah latihan tugas dan segala macam dikerjakan oleh siswa kita, maka pada titik terakhir baru kita bisa menyimpulkan, menyampaikan ini kira-kira jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, jawaban keempat. Sehingga dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri, oh saya belum mampu ini, saya belum. Nah, bagi mereka yang belum mampu, belum bisa dan segala macam, kita berikan penguatan lagi. Kita tambahkan lagi, kita siapkan lagi, kita berikan kesimpulan lagi gitu. Sehingga kemudian mereka semuanya begitu keluar dari pintu kelas kita, kita setelah berikan pengayaan yang lebih luar biasa kepada mereka, mereka keluar dari pintu kelas kita dalam bentuk wajah yang cerah. Jadi bukan enggak keranyit keningnya, enggak kernyet apa ya, udah sakit kepala aja bawaannya keluar kelas kita. Nggak nyaman gitu. Nah, inilah yang harus kita siapkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri. Seorang guru dapat berkolaborasi dengan seluruh siswanya. Kemudian yang kedua mengajak, ini siswa maksud saya, terlibat dengan aktivitas pembelajaran. Dan yang ketiga komunikasi dengan seluruh siswa tanpa pembedaan. Jadi ini penyesuaian diri yang harus kita lakukan. Kita harus bersikap profesional. Kita harus berkolaborasi dengan mereka, kita juga membawa mereka terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran kita. Kemudian kita juga berkomunikasi dua arah, multi arah, tanpa membedakan termasuk agama ya, termasuk apa dan segala macamnya. Itu perbedaan-perbedaan di antara kita memang kita habiskan di situ. Nah, kita mampu berkomunikasi yang baik. Nah, guru itu memang seperti Tut Uri Handayani. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu betul-betul kalau berada di tengah-tengah mereka itu, mereka merasa nyaman dengan mereka. Mereka merasa nyaman dengan kita. Merasa mereka itu bahagian dari kelompok mereka. Kita ini menjadi bahagian dari mereka. Jadi mereka ketika ada kita di tengah-tengah mereka, mereka merasa nyaman. Mereka ada seseorang yang kemudian tempat istilahnya siang di Patungke, malam di Pabantang. Maksudnya apa? Maksudnya memang orang yang menjadi cerminan mereka, orang yang betul-betul di hati mereka, orang-orang yang merasa ketika berada di tengah-tengah dia merasa tidak asing orang itu berada di tengah kita. Dan kita juga tidak merasa mereka itu asing dengan kita. Maka penyesuaian dua arah yang kita lakukan ini memang kita sebagai manajer di dalam kelas itu menjadi penentu kunci untuk kesuksesan dalam proses pembelajaran. Dan ini adalah yang terakhir adalah sikap yang kita lakukan yang seperti tadi di depan, kita harus sikap sopan, santun, mendengarkan seluruh keluhan, memberikan motivasi, menunjukkan sikap kerja yang profesional dan menarik, dan perilaku yang selalu hangat dan menyenangkan. Ini kata-kata kunci dalam sikap. Jadi bersikap ini penting juga kita lakukan. Bahkan memukul seorang siswa itu adalah sebuah sikap gitu. Saya pernah memukul seorang siswa, tapi memukulnya tidak tentu dengan sakit hati gitu. Ini sikap gitu. Karena seorang guru tidak boleh sakit hati dengan siswanya. Pada suatu pertemuan, saya bertemu dengan seorang siswa yang ketika saya masuk ke dalam ruangan lokal itu, pertama kali saya menjadi seorang guru di sekolah itu, dan pertama kali masuk ke dalam kelas itu, seorang siswa yang badan besar yang menjadi tokoh di kelas itu kemudian mengangkat dua kakinya. Apa yang saya lakukan? Apakah memarahinya? Atau
eh, berbuat kasar balik kepada dia, atau melakukan protes, atau justru kemudian menyuruh dia untuk menurunkan kaki. Saya ingat betul dengan apa yang disampaikan oleh dosen saya yang dulu mengajar pedagogi kepada saya, menyiapkan diri saya untuk menjadi seorang guru yang profesional. Saya ingat betul bahwa anak ini butuh perhatian saya, anak ini butuh sesuatu dari saya. Ada sesuatu yang dia tidak dapatkan di luar, maka dia pasti membutuhkan saya menjadi seorang gurunya. Pada waktu itu saya tidak langsung menyuruh dia menurunkan untuk berperilaku sopan dengan saya, tidak. Tapi seperti biasa saya taruh seperti apa, saya datang dengan antusias, dengan sikap yang nyaman dan sopan, kemudian menuliskan judul pembelajaran, kemudian menyapa seluruh siswa. Cuma ketika itu seluruh orang di dalam kelas itu cengar-cengir gitu. Saya tahu betul bahwa sumber masalahnya ini anak ini yang satu ini. Nah, tapi saya berpura-pura aja dulu, menganggap itu tidak ada sama sekali. Tapi kemudian mencoba menyampaikan materi itu, dan kemudian berjalan berkeliling kelas, dan tepat di belakang siswa itu saya pukul punggung bagian ininya, kalau punggung itu nggak boleh, tapi antara bahunya ini diajarkan betul oleh guru saya, dosen saya, tidak boleh memukul siswa itu yang pertama. Tapi kalau seandainya memang keterlaluan siswanya, kita boleh memukulnya, tetapi harus bagian-bagian tertentu, terutama di lengan. Tidak boleh di sekitar dada, tidak boleh di sekitar punggung, tidak boleh di sekitar perut, apalagi di wilayah yang vital dan seterusnya, itu nggak boleh. Kepala apalagi nggak boleh. Maka yang akan kita pukul itu memang bahunya, sekitar daging padat di sekitar bahu, dan memukulnya itu tidak boleh dengan telapak tangan, tetapi tangan yang kemudian dibukungkan. Itu kira-kira bunyinya kayak gini nih. Keras sekali bunyinya, tapi rasanya nggak seberapa. Dan dia juga tidak akan berbekas. Jadi kalaupun dipisum itu juga tidak akan berbekas. Jadi kita pukul mungkin dengan tidak pukulan keras, tapi bunyinya itu yang penting. Bang gitu kan. Itu mengejutkan seluruh suasana kelas. Tetapi mungkin menurut pandangan dia, ketika saya sudah memukul orang yang paling besar yang ada yang berlaku tidak sopan di situ, kemudian dia menerima cacian dan makian dengan saya. Ternyata tidak gitu. Karena ini yang diajarkan oleh dosen saya. Beliau tidak mengajarkan kita untuk berperilaku kasar kepada murid kita, tapi yang kita keluar dari mulut kita adalah sebuah senyuman gitu. Nah, cuma bilang gini kepada dia, maaf dek, saya tadi datang ke kelas tidak bawa, waktu itu kapur ya, kita belum punya spidol waktu itu, saya nggak bawa kapur gitu, saya lupa bawa kapur, boleh nggak bantu saya ambilkan di ruangan guru gitu. Ini pukulan, tidak hanya pukulan secara fisik, tetapi secara mental juga kena dia. Dia berasumsi bahwa dia akan mendapatkan cacian, makian, dan hinaan nanti kepada dirinya, atau mengatakan dia tidak sopan. Tapi justru saya tidak membahas tentang perbuatan salah dia, tapi saya hanya membahas, tolong ambilkan saya sebuah kapur di dekat dan di kelas itu juga saya tidak akan bahas masalahnya. Dia tahu, orang semua kelas itu tahu apa salahnya dia. Ngapain harus dibahas? Ya kan? Di samping dia menunggu kelas, saya cerita-cerita dengan murid-murid yang lain, siswa-siswa yang lain. Nah, ketika dia datang, saya dengan sopan, terima kasih. Saya berikan penghargaan yang terima kasih yang luar biasa kepada dia yang sudah membantu saya untuk mengambilkan kapur. Sebenarnya saya tidak lupa bawa kapur. Cuma kapur itu saya sembunyikan. Kenapa saya sembunyikan? Karena ini strategi saya, punya perencanaan yang matang. Jadi saya taruh kapurnya di laci guru, dan kemudian si siswa yang ini pasti kita tidak menjadi pusat perhatian ketika kaki dia masuk ke. Saya sudah rencanakan apa yang harus dilakukan. Nah, ketika itu saya berikan senyuman, silahkan duduk gitu.
dia sampai akhir proses pembelajaran duduk dengan rapi dan sopan. Kenapa? Karena saya sopan. Dia harus balas sopan. Kalau dia tidak balas sopan, maka itu sudah keterlaluan sekali. Nah, ini yang sudah kita siapkan. Jadi kita bersikap betul menjadi guru, bersikap sopan santun, mendengarkan seluruh keluhannya, memberikan motivasi, menunjukkan sikap kerja yang profesional dan menarik, dan perilaku yang selalu hangat dan menyenangkan. Ini kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kita. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.